Tak bosan memandang sang pujaan hati, Salty nggak karuan sampai terasa mulas dilanda mabuk kepayang. Ini hanyalah beberapa hal yang menggambarkan kita sedang jatuh cinta. Perasaan ini begitu luar biasa hingga membuat jantung berdetak lebih cepat dan telapak tangan berkeringat. Dan meskipun kita berpikir bahwa cinta adalah sesuatu yang terjadi di dalam hati, sebenarnya itu terjadi di dalam otak kita. Ini Sarah, kita akan mengikutinya untuk mengamati lebih dekat sains soal cinta di otak kita. Bukan menguntit ya, cuma mengikuti. Sarah akan pergi kencan pertama dengan pria yang dia kenal lewat aplikasi kencan. Dia menghabiskan sepanjang malam memikirkan pakaian yang akan dikenakan, dan saat tiba waktunya untuk bertemu teman kencannya, Sarah merasa pusing dan perutnya terasa mulas. Sebagian besar dari kita tahu perasaan ini yang oleh para psikolog disebut sebagai antisipasi. Iya, antisipasi. Sains menjelaskan bahwa hal ini terjadi karena otak melepaskan kortisol dalam jumlah banyak. Kortisol juga dikenal sebagai hormon stres. Pelepasan kortisol membuat kita masuk ke mode lawan atau lari. Ini berarti jika teman kencannya terlambat 20 menit dan gak mengirim pesan singkat kepada Sarah untuk ngasih penjelasan, dia mungkin akan meninggalkan restoran secepat mungkin. Kencan bisa menjadi rumit bagi sistem tubuh kita karena sangat penuh ketidakpastian. Akankah Sarah menyukai Tom? Mereka berdua bersama-sama mengambil risiko dengan pergi kencan, dan karena nggak ada risiko yang luput dari perhatian, jatuh cinta mengaktifkan bagian lain dari otak kita. Bagian ini dikenal sebagai area penghargaan dan kompensasi atau Ventral Tegmental Area, disingkat VTA. Saat VTA terpicu, kita merasa puas dan termotivasi. Kita mengaktifkan VTA saat makan sesuatu yang manis dan lezat atau saat memuaskan dahaga. Tapi ada celah di situ. Ternyata Tom gak datang untuk kencan mereka dan Sarah merasa ditolak. Pada saat ini VTA sangat aktif, bagian otak ini bertanggung jawab atas perasaan mengidam kita. Dan seperti kata pepatah, kita menginginkan apa yang gak bisa kita miliki. Tapi Sarah mencoba lagi, dia pergi kencan lagi, kali ini dengan Dave. Dan ternyata mereka cocok. Setelah beberapa kali kencan, yang ada di pikiran Sarah cuma Dave. Bahkan dia memikirkan Dave di lebih dari 80% waktu terjaganya. Dan ini sangat normal. Menurut ahli biopsikologi Dr. Sandra Langslack, orang-orang yang sedang pada tahap awal jatuh cinta bisa memikirkan orang yang mereka cintai hingga 90% dari waktu mereka. Iya, jatuh cinta itu seperti sebuah obsesi. Obsesi ini semakin kuat ketika VTA melepaskan neurotransmitter rasa senang yang dikenal sebagai dopamin. Semua orang butuh dopamin. Pada saat ini Sarah mulai merasakan euforia dan semakin tertarik pada Dave. Segala sesuatu tentang Dave membuatnya senang dan untuk sesaat dia yakin telah menemukan pria yang sempurna. Alasan Sarah dan Dave saling cocok satu sama lain juga bisa dijelaskan dengan susunan kimia otak. Salah satu alasannya bisa jadi karena zat yang disebut feromon. Keduanya bisa saling merasakan feromon satu sama lain yang merupakan sinyal kimiawi alami yang menyampaikan informasi genetik atau bahkan informasi fisik penting. Pada dasarnya otak mereka memahami bahwa genetika mereka sangat cocok satu sama lain yang meningkatkan produksi estrogen dalam tubuh Sarah dan testosteron dalam tubuh Dave. Pada fase ini mereka berdua cenderung menganggap pasangannya sempurna. Fase tanpa celah ini terjadi karena bagian otak yang sedang aktif bekerja lebih keras daripada korteks prefrontal kita, yaitu bagian otak yang menjadi pusat kemampuan berpikir kritis. Jadi kita benar-benar nggak bisa mengkritik orang yang kita cintai, tapi ini nggak berlangsung selamanya kok. Seiring berjalannya waktu, Sarah dan Dave mulai berbagi rahasia pribadi dan bahkan menjalani rutinitas bersama. Mereka memasuki fase baru dalam hubungannya yang dikenal sebagai keterikatan atau cinta kasih. Pada saat ini, otak mulai melepaskan hormon oksitosin dan vasopresin yang dikenal sebagai hormon pengikat pasangan. Hormon-hormon ini menandakan kepercayaan, dukungan sosial, dan keterikatan. Mereka berdua merasa lebih aman dalam hubungannya dan bisa mengandalkan satu sama lain untuk membangun masa depan yang bahagia bersama. Dalam hal ini jenis cinta romantis mirip dengan jenis cinta lainnya karena hormon-hormon ini juga membantu memperkuat ikatan keluarga dan pertemanan.
Nah, berikut efek samping menarik dari pelepasan oksitosin. Sarah sedang mengalami masa-masa sulit di tempat kerjanya karena perusahaan akan mengurangi setengah karyawannya. Semua orang di perusahaannya takut akan dipecat dan tingkat stres mereka meningkat tajam. Tapi Sarah berhasil mengontrol stresnya. Fakta bahwa dia sedang menjalin komitmen jangka panjang membantunya merasa lebih tenang. Dan ini semua berkat hormon oksitosin yang terus-menerus dilepaskan oleh otaknya. Sebuah penelitian di tahun 2019 menunjukkan bahwa ikatan percintaan yang kuat dapat membuat kesulitan menjadi lebih bisa ditoleransi. Penelitian ini meminta 102 orang untuk mencelupkan tangan mereka ke dalam air es selama beberapa menit, dan dari para peserta ini, mereka yang sedang terikat dalam hubungan berkomitmen tampaknya mengalami lebih sedikit stres atau rasa sakit. Ini bahkan dirasakan oleh mereka yang pasangannya nggak berada di sampingnya saat pengujian. Mereka cukup membayangkan pasangannya. Itu baru cinta sejati, kan? Hal-hal aneh lain bisa terjadi ketika kamu sedang jatuh cinta. Contohnya telepati. Ini nggak bercanda loh. Para peneliti menyebutnya sinkronisasi saraf, yang berarti bahwa pasangan cenderung memiliki pola pikir yang sama. Profesor Joy Donaldson yang melakukan penelitian ini mengatakan bahwa semakin pasangan saling terkoneksi, semakin selaras juga perilaku mereka. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa pasangan bahkan bisa menyelaraskan detak jantung mereka saat tidur berdampingan. Gak hanya manusia yang bisa jatuh cinta dan mengalami hal-hal seperti yang udah dibahas tadi loh. Sebagian hewan terbukti merasakan keterikatan terhadap satu sama lain. Sebagai contoh, burung albatros selalu kembali ke pasangan yang sama sepanjang hidup mereka. Mereka bermigrasi sepanjang tahun, tapi tetap kembali ke tempat yang sama untuk bertemu dan saling menyapa sekali lagi. Nah, normal jika seiring berjalannya waktu, masa-masa tanpa celah berakhir dan korteks prefrontal akhirnya bisa melakukan tugasnya. Pertimbangan dan pemikiran kritis muncul kembali dan kedua belah pihak mulai melihat kekurangan pada kekasihnya. Sarah gak suka kebiasaan Dave yang selalu meninggalkan kaos kakinya berserakan, dan menurut Dave, Sarah terlalu sering menonton Netflix. Permasalahannya adalah terkadang hal-hal kecil ini dibiarkan menumpuk hingga akhirnya hubungan bisa berakhir begitu saja. Yang cukup mengejutkan, putus cinta juga diatur oleh otak. Meskipun Sarah berpikir bahwa dia melakukan hal yang benar ketika putus dengan Dave, dia merasakan sesuatu yang hampir sama dengan rasa sakit secara fisik. Itu karena patah hati mengaktifkan korteks insular, bagian otak yang memproses rasa sakit. Tapi korteks insular nggak membedakan rasa sakit emosional dengan rasa sakit fisik. Jadi patah hati bisa sama sakitnya dengan kaki terkilir. Seiring berlalunya waktu, Sarah berpikir untuk menghubungi Dave lagi. Saat membersihkan rumahnya, Sarah menemukan beberapa barang milik Dave yang tertinggal. Terkadang keinginan untuk menghubungi terasa sangat besar, seperti rasa lapar atau haus yang luar biasa. Hal ini terjadi karena VTA aktif kembali. Ini pusat motivasi dan penghargaan yang membangkitkan perasaan rindu. Ini adalah bagian otak yang aktif pada awal kisah cinta mereka. Gejolak emosi ini juga mengaktifkan sistem alarm tubuh Sarah, yaitu sumbu stres. Dan karena tubuhnya memproduksi lebih sedikit oksitosin, dia mungkin kesulitan menghadapi semua yang dia rasakan. Tapi, semua akan membaik nantinya. Seiring berjalannya waktu, area kortikal atas menjadi aktif. Area ini bertanggung jawab untuk memantau pengendalian nalar dan impuls. Bagian ini mengerem keinginan yang tidak rasional. Jadi keinginan untuk mengirim pesan kepada Dave perlahan akan menghilang. Ini bukan perpisahan pertama Sarah, dan dia tahu dia akan baik-baik saja seiring waktu. Tapi saat dia masih muda, di masa remajanya jauh lebih sulit untuk pulih dari putus cinta. Hal ini dikarenakan area kortikal atas masih dalam masa pertumbuhan, jadi remaja cenderung memiliki mekanisme pengendalian diri yang lebih sedikit dalam situasi seperti ini. Gak lama lagi Sarah akan merasakan keinginan untuk berkenalan dengan seseorang yang baru, dan sekali lagi dia akan kembali hanyut dalam kisah penuh lika-liku yang kita sebut cinta.